Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STWG. Kali ini saya coba bawakan akuntansi pajak tetap baik. Aset tetap PSAK 16 aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun kecuali tanah. Semua jenis aset tetap mempunyai umur terbatas sesuai Kepmen RI nomor 486 tahun 2002. Pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap beroleh dengan pembelian bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi untuk menempatkan aset tersebut pada kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan atau PSAK 16. Pelakon akuntansi perpajakannya. Pembelian aset tetap dibedakan sebagai berikut. Pembelian dalam negeri, PT ABC pada tanggal 22 2012 membeli aset seharga 20 juta dan termasuk PPN 10%, dan kemudian jumlah kuat oleh PT ABC adalah aset tetap PPN masukan kas dan bank 22, dan jika belum dibuat sebagai PKP adalah aset tetap dan kas dan bank 22, dan aset tetap adalah 110 kali 20 juta jadi ketemulah 22 juta. Pembelian impor di luar negeri adalah PT ABC 25 Mei mengimpor aset tetap dari Amerika Serikat dengan nilai impor sebesar 150 dan PPN 10%. Dengan demikian dibuat jurnalnya sebagai berikut. Aset tetap 150 juta dan PPN masukan 15 juta, PPH 22 3,7, jadi total kas timbang 168 750 juta. Jika PT ABC non PKP adalah aset tetap PPH 22 dan kas dan bank, dan langsung tambah PPN 165 dipotong PPH 3,7, total 168 juta 750. Jika PT ABC mempunyai API adalah tidak mempunyai API adalah dikenakan 7,5, jadi tarif PPH nya lebih besar jadi 11,250.000 tambah PPN nya 15 juta dan asetnya 150, jadi total 176.250.000. Penyusutan aset tetap. Menurut PSAK 17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusun sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Menurut PSAK 16, jumlah yang dapat disusun adalah biaya perubahan aset dikurangi nilai sisanya. Metode yang digunakan adalah berdasarkan waktu garis lurus, pembebasan menurun, saldo jangka tahun, saldo menurun berdasarkan penggunaan metode jam jasa, jumlah unit produksi, dan berdasarkan kriteria berdasarkan jenis kelompok. Metode penyusutan aset tetap dipilih harus digunakan secara konsisten. Saat dimulainya penyusutan menurut akuntansi adalah aset tetap yang mulai dimanfaatkan. Kebijaksanaan perbaikan perawatan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi masa manfaat aset. Pengelolaan dapat memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomis pada masa mendatang. Harus ditambahkan pada periode perolehan aset tetap tersebut. Namun apabila pengeluaran perbaikan atau perawatan aset tersebut tidak diperpanjang masa manfaatnya, maka biasanya langsung diakui sebagai beban saat terjadinya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pengeluaran untuk memperoleh harta terwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dibebankan sebagai untuk mendapatkan lagi memelihara penghasilan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat tersebut melalui penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiscal ada sebagai berikut: garis lurus, saldo menurun. Penggunaan metode penyusutan harus dilakukan secara asas. Menurut perpajakan penyusutan aset tetap dimulai pada tahun 2000 sebelumnya Undang-Undang 1783. Contoh tarif penyusutan untuk kelompok umur yaitu bangunan 1, 2, 3, 4, kemudian tarif garis lurus 25, 12,5, kemudian 6,2, 5%, kemudian saldo menurun 50, 25, 12,5 dan 10%. Nah, kalau bangunan 20 tahun dan 10 tahun menurut garis lurus 5% dan 10%. Kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan atas perolehan tersebut, pengeluaran tidak boleh dikurangi penghasilan bruto sesuai pasal 4 ayat 1 PPh. Yaitu pria perolehan tidak mempunyai hubungan. Pria perolehan aset yang bentuk kemudian menggantikan tim lain bentuk natural. Barang modal disesuaikan baik sewa guna usaha dengan hak opsi atau maupun hak opsi bagi lisi atau dengan SPO tanpa hak lisi bagi listor.
kelompok masa manfaat dan tarif instan. Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang digunakan pegawai sebesar 50%. Biaya perolehan pembelian atas kendaraan minibus jenis yang digunakan perusahaan antar jemput pegawai dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui instan aset tetap kelompok 2. Biaya perolehan pembelian perbaikan misalnya kendaraan atau sejenisnya dikenakan perolehan tertentu karena jabatan pekerjaan dibebankan sebagai biaya 50%. Contoh sebuah gedung dibeli pada tahun 2004 dengan harga 600 juta, estimasi manfaat gedung menurut akuntansi adalah 30, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Jurnal dibuat oleh perusahaan menjadi 200 juta adalah bukan penyusutan gedung 20 juta di kredit akumulasi penyusutan 20 juta, dimana 600 juta dibagi 30 tahun ketemu 20 juta. Antara perhitungan bukan penyusutan gedung untuk tahun 2000 menurut pajak adalah 5%. 5% kali 600 adalah 30 juta. Perbedaan perusahaan tidak perlu melakukan jurnal penyusutan. Perusahaan telah melakukan koreksi negatif pada rekonsiliasi file, mana 30 juta minus 20 juta sama dengan 10 juta. Dalam setiap pelepasan harta dapat timbul laba atau rugi, maka disebutlah penjualan aset. Contoh sebuah mobil box diperoleh perusahaan pada tanggal 12 2009 dengan harga 48 juta. Estimasi manfaat 4 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 8 tahun. Pada tanggal 31 Desember mobil box tersebut dijual dengan harga 40. Metode penyusutan menggunakan garis lurus. Hitunglah laba rugi penjualan mobil box secara akuntansi maupun pajak. Buatlah jurnal penjualan, hitunglah misalnya koreksi fiskal saat pengisian SPT. Kemudian kalau akuntansi 48, kemudian akumulasi perpajakan dari akuntansi 15, akumulasinya 9 juta, kemudian nilai bukunya 36 dan 39, harga pasarnya 40, maka laba penjualannya adalah 4 juta dan 1 juta. Kemudian akumulasi menurut akuntansi 48 26 kali 1,5, jadi ketemu 12 juta. Kemudian menurut perpajakan 12,5 kali 48 kali 1,5 ketemu 9 juta. Kemudian jurnal penjualan boxnya adalah kas 44 juta, akumulasi penyusutan 12 juta, kendaraan 48, PPN 16, laba penjualan 4 juta. Sesuai Undang-Undang 16 DIS, atas penyerahan aset PKP yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan maka terutang PPN. Hanya PPN yang dibayar pada satu bulan dapat diberikan. Jurnal penyataan adalah PPN debit 4 juta, kas 4 juta. Penjualan aset atas perbedaan misalnya laba penjualan aset terjadi antara akuntansi dan pajak, di mana ada koreksi negatif antara beda permanen antara pengakuan perbedaan misalnya laba penjualan yaitu 4 juta minus 1 juta, jadi ada 3 juta. Berikutnya masalah penjualan, contoh penjualan dengan api dan non api. Jadi mungkin ini bisa dicek di slide di mana ada penjualan mesin dengan non api dan tanpa api. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.